Ya, pada video tambahan kali ini saya ingin menjelaskan mengapa kurva daripada ultraviolet index itu bentuknya seperti ini. Ya, jadi di pagi hari itu rendah, kemudian sedang, lalu kemudian mencapai puncaknya dan seterusnya. Ini. Nah, ini adalah berbanding, sudah saya katakan bahwa indeks ultraviolet berbanding lurus dengan intensitas dari radiasi matahari. Jadi kalau kita punya matahari, ya, ini suhu di permukaannya kira-kira mencapai 5.800 Kelvin atau kira-kira 5.526 derajat Celcius. Nah, ketika energi ini merambat atau menuju bumi, dia melalui ruang hampa. Selama melalui ruang hampa, berarti tidak ada energi yang hilang. Tapi atau ya, energi masih sangat besar. Tapi ketika udah mulai memasuki atmosfer bumi, maka intensitas radiasi matahari itu mengalami penurunan atau pelemahan. Ya, kan ini adalah atmosfer. Ini adalah bumi kita. Jadi ketika sinar matahari masuk ke dalam atmosfer, dia mengalami pelemahan. Kenapa? Karena ada ozon di situ, ada ozon, ada oksigen, dan ada banyak partikel-partikel lain yang bisa menyerap radiasi matahari itu. Ya. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah titik di sini, anggap saja ya, sebuah kota gitu, anggap aja mungkin Jakarta. Dan di kota Jakarta ini misalkan dia menerima sinar datang dari sini, gitu ya, atau datang dari sini, atau datang dari sini, atau datang dari lurus. Wah, agak bengkok sedikit ya. Lurus harusnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ini yang saya garis tambah. Ini ada garis ini, itu lebih panjang daripada garis ini, dan lebih panjang daripada garis ini. Nah, yang hitam-hitam, garis hitam-hitam itu bisa dikatakan adalah ketebalan daripada atmosfer. Jadi kalau kita pandang dari sudut Jakarta, dari titik, anggap aja titik Jakarta, maka cahaya matahari yang masuk dari sudut ini itu membutuhkan jarak yang lebih panjang untuk mencapai Jakarta. Beda dengan yang ada di sini. Ada, ya bisa dibilang ini mungkin jam 6 pagi, ini jam 8 pagi, ini mungkin jam 10, ini mungkin ya sekitar jam 12 siang ya. Contoh ambil kasusnya gitu ya. Jadi ternyata pelemahan intensitas radiasi matahari itu sangat dipengaruhi oleh berapa tebal atmosfer yang harus dilalui oleh sinar itu. Jadi kalau kita katakan bahwa pada saat tengah hari, ya, itu adalah jarak yang paling pendek untuk sinar matahari masuk menuju permukaan bumi. Ya. Nah, secara fisika kita bisa melihat bahwa ya orang sering membuat istilah atau menggunakan istilah AM atau air mass. Ya, massa udara yang merupakan sebuah besaran skalar, ya, yaitu berbandingan antara 1 per cos theta. Ya.
cos theta. Theta itu apa? Theta itu adalah sudut yang dibentuk dari garis vertikal ini, sebetulnya garis zenit namanya, terhadap sinar datang. Jadi kalau jam 12 siang, kalau dalam kasus Jakarta misalkan, berarti sinar datangnya sejajar atau segaris dengan sumbu setnya atau enggak garis zenitnya, maka itu tetanya sama dengan 0. Pada saat tetanya sama 0, maka AM-nya 1. Karena cos 0 itu 1, 1 per 1, 1. Maka ini bisa dikatakan ini adalah AM-nya 1. Lalu pada, ya anggaplah di sini misalkan jam 10 ya, misalkan gitu ya. Anda bisa pakai pasti tetanya ini. Nah, tetanya itu berapa? Misalkan 30 derajat misalkan gitu. Oke, tinggal dimasukin 1 per cos 30 misalkan gitu ya. Maka pasti nilai cosnya lebih rendah daripada 1. Artinya apa? Jaraknya atau ketebalan daripada atmosfernya itu lebih besar. Ya, apalagi misalkan datang dari jam 6 misalkan, atau jam ya setengah 7 misalkan gitu ya, maka cos theta-nya makin besar. Cos theta-nya makin besar. Cos theta makin besar berarti AM-nya makin besar. AM makin besar berarti dapat dikatakan bahwa jarak sinar matahari langsung yang memasuki atmosfer sampai dengan titik itu akan menjadi lebih panjang, makanya dia lebih redup gitu ya. Nah, ini mungkin informasi tambahan yang berguna buat kita. Ya, kita tidak membahas air mas lebih lanjut ke bidang fisika tidak, tapi kita bisa memperlihatkan bahwa sudut datang matahari ke sebuah titik di permukaan bumi sangat mempengaruhi besarnya ultraviolet index yang kita terima. Ya, terima kasih.